masih bersama kami ada Bang Roni Talapesi dan juga Pak Susno Duaji. Pak Susno, boleh dilanjutkan apa upaya yang harus dilakukan untuk menyelidiki dugaan intervensi Polri yang disebut-sebut mendukung paslon tertentu, dalam hal ini Prabowo Gibran, dan kabarnya juga ada oknum jenderal yang terlibat di sana? Ya, itu kan sudah menjadi berita rahasia umum ya, karena sudah diberitakan oleh podcast, sudah diberitakan oleh bocor alus Tempo ya, atau apa itu. Nah, kalau polisi memang tidak melakukan itu, ya dijawab dong, dijelaskan apa yang dilakukan oleh Tempo bocor alus itu nggak benar, buktikan nggak benar. Kalau memang katanya di dalam pembicaraan itu ada jenderal yang ikut, ya kalau jenderalnya enggak ya buktikan. Kan ada, jelas itu orang yang berbicara di bocor halus itu kan jelas ada orangnya siapa. Jadi panggil aja. Kalau dipanggil nanti kan ada dua kemungkinan, terbukti benar atau terbukti tidak benar. Nah, kalau benar ya adakan perbaikan, karena Kapolri sudah mengatakan supaya netral, dan Polri itu alat negara. Nah, kalau tidak benar, ya proses siapa yang memberitakan itu. Kan gitu aja kok repot. Jangan misalnya, oh ini orang beritakan nggak benar, bikin heboh. Nah, janganlah, carilah sumbernya, sumbernya jelas kok. Baik. Jelas sekali sumbernya. Oke, jelas ya sumbernya. Baik Pak Susno, salah satu peristiwa yang juga jadi sorotan belakangan ini adalah pemanggilan sejumlah kepala desa di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur oleh kepolisian di masa kampanye pemilu ini. Walaupun ini pemanggilan kabarnya diduga terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Apakah ini tepat dilakukan Pak Susno? Kalau dugaan penggunaan salahgunaan dana desa, ya panggil aja yang nyalahgunakan. Kalau satu yang nyalahgunakan, ya panggil satu, jangan dipanggil semuanya. Kalau dipanggil semuanya atau dipanggil satu kabupaten, karena satu kabupaten kan bisa ratusan kan. Kalau satu provinsi bisa ribuan, ngapain? Yang melanggar satu, yang ini. Oh, kalau ini untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran, ya bukan tugas polisi, karena ada camat, ada bupati di atasnya, ada gubernur, atasnya lagi ada mendagri. Jadi sebabnya di era sekarang ini tahun politik sangat rawan manggil-manggil gitu. Walaupun dikatakan oh tidak, kami ini kan hanya mencegah supaya tidak ada kejadian apa-apa, tapi kan menimbulkan prasangka. Dan sekarang kan tidak ada sesuatu yang bisa dirahasiakan. Apalagi yang dipanggil itu ribuan atau ratusan atau puluhan. Mereka akan bersuara, dia ngomong. Apalagi zaman medsos. Sekarang ini baru ngomong aja, bahkan belum keluar dari ruangan, berita udah tersebar di mana-mana. Jadi harus hati-hati gitu ya. Hati-hati, harus betul-betul netral. Kalau jadi alat negara, ya betul-betul alat negara. Ya mungkin di level atas, di level Kapolri, di level Kapolda, udah baik, udah netral. Tapi di level anak buah. Baik. Baik, kalau dari Bang Roni Talapesi, apa saja temuan kubu Ganjar Mahfud terkait dugaan keberpihakan kepolisian di pemilu 2024 ini? Ya, kami dari tim hukum sedang mengumpulkan bukti. Tentunya ada beberapa laporan yang masuk kepada kami, dugaan terkait dengan netralitas dari aparat. Dan kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut karena kami melihat dari beberapa laporan, contohnya tentang yang ada di Jawa Tengah, pemanggilan para kepala desa, tentunya kami sangat menyayangkan di mana proses pemeriksaan yang disampaikan ada pemanggilan terkait dengan dana desa. Dan ini kalau kita lihat kan ini merujuk kepada dugaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Tipikor. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa proses pemanggilan itu tidak bisa langsung memanggil kepala desa, mengingat bahwa pertanggungjawabannya tentunya masih ada yang tadi Pak Susno sampaikan, ada camat, ada bupati, atau ada gubernur. Dan juga perlu diingat bahwa ada pertanggungjawaban yang dilakukan kepada
inspektorat apabila ada dugaan terkait dengan penyelewengan dana desa. Dan itu pun harus diaudit oleh BPK secara resmi. Dan kalau kita melihat bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung diberikan kesempatan 60 hari apabila terjadi penyelewengan untuk dikembalikan kerugian negara. Jadi buat teman-teman yang merasa hari-hari ini memang dipanggil karena kita melihat bagaimana suasana politik hari-hari ini, dan juga pun kita melihat bahwa banyaknya keluhan terkait dengan netralitas, kami menyampaikan bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi kita berharap juga kepada aparat penegak hukum jangan juga melanggar hukum, bahwa semua aturan main sudah diatur. Dan juga pun pola-pola seperti ini, dugaan intimidasi, kami sangat menyayangkan, dan kami tidak mau kembali lagi kepada kemunduran demokrasi di mana kita sudah pernah melewati masa Orde Baru dan reformasi, dan ini kita tidak mau terulang. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tempo, tentunya ini sudah menjadi pembicaraan di muka publik, dan saya rasa publik bisa melihat. Oke, Pak Susno, ada juga kabar yang menyebutkan ada oknum polisi yang ikut mengintervensi proses hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi saat ada pemeriksaan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres. Ini apakah bisa atau bagaimana mungkin seorang polisi oknum jenderal bisa terlibat dalam proses hukum di MK? Pak Susno. Pak Susno, audionya masih di mute, boleh dibuka Pak Susno? Kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Susno. Sekarang? Baik, silakan Pak Susno. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi bocor halus. Tinggal polisi panggil saja. Dari bocor halus, informasinya siapa, jenderal yang dimaksud siapa. Ya kalau betul ada itu, ya periksa jenderalnya. Kalau tidak ada itu, ya nyatakan tidak ada. Berarti bocor halus sebagai informasi itu membuat-buat. Nah, tinggal gitu aja. Tak ada susahnya. Dan saya kira apa yang disampaikan bocor halus Tempo ya itu ya. Iya. Itu mereka kan tidak sembarangan bisa berbicara begitu, tapi sebaiknya lembaga Polri mengambil sikap gitu, membuat pernyataan kalau betul itu terjadi supaya itu diperbaiki agar tidak terjadi. Kalau itu misalnya tidak terjadi, ya jelaskan bahwa itu tidak terjadi, bahwa informasi yang disebarkan itu ngarang gitu. Soalnya kalau informasi ini dibiarkan liar gelindung gini, orang mengatakan oh nggak ada bantahan, nggak ada tindak lanjut, berarti benar. Nah kalau benar, kasihan katanya Pak Roni tadi, negara ini kita bangun bersama menjadi negara demokrasi. Nah negara demokrasi itu artinya aparat tidak memihak, biarkan rakyat yang mengatur demokrasi ini dalam pemilu ini biar bebas. Pengertian bebas itu sesuai aturan undang-undang, tidak ada aparat yang berpihak. Kan macam-macam informasi, ada aparat ikut memasang tanda gambar untuk kontestan tertentu. Nah itu nggak boleh. Oh tidak, ya kalau tidak udah jelaskan bahwa itu tidak gitu. Baik. Oh itu gambarnya. Nah jadi artinya tinggal, tapi jangan hanya sembarang ngomong tidak gitu, tapi artinya betul-betul dibuktikan tidak. Nah, kan gitu saja. Oke. Baik, Bang Roni, ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan dari podcast media yang kemudian viral di media sosial ini, diantaranya dugaan intervensi kepolisian ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ada pemeriksaan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu diduga polisi juga ikut membiayai kepala desa untuk pergi ke Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Kubu Ganjar Mahfud tentu merasa dirugikan di sini. Lantas apa langkah selanjutnya dalam menyikapi hal ini, Bang Roni? Bang Roni, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bang Roni, boleh dibuka audionya, masih di mute? Oke, silakan. Ya,
Indikator-indikator yang terjadi beberapa minggu sebelumnya sampai saat ini, kami melihat bahwa terkait dengan netralitas aparat yang terlihat di permukaan, dan sudah ada juga kalau kita bicara putusan MK bahwa terjadi intervensi terhadap putusan MK 90, dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa mandat tertinggi adalah di tangan rakyat, dan dalam situasi ini rakyat tidak bisa ditakuti-takuti lagi. Rakyat tidak bisa diintervensi. Rakyat tidak seperti yang dulu bahwa kita bisa semena-mena. Bahwa rakyat dalam hal ini memegang mandat tertinggi dalam proses demokrasi ini. Proses demokrasi yang kita jaga ini, yang lahir dan berkembang, yang kalau disampaikan oleh teman-teman BEM UI bahwa ini baru seumur jagung. Tapi perlu kita sampaikan bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah anak buah dari reformasi. Tugas kami adalah menjaga proses demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Menjaga reformasi ini supaya tidak tercederai. Dan kembali lagi, ini akan dikembalikan kepada rakyat, dan rakyat yang akan menentukan. Pada saat ini, kalau secara gamblang diperlihatkan hal-hal seperti ini, tentunya kita melihat kita terjadi kemunduran dalam proses demokrasi. Tapi sekali lagi, kami sudah sampaikan kepada para pendukung, pada relawan, supaya tetap tenang, menjaga kondisivitas, dan kita percayakan bahwa rakyat akan menentukan pilihannya. Rakyat tidak akan tinggal diam. Kalau hal-hal ini terus dipraktikkan, tentunya rakyat tahu di mana mereka harus memberikan pilihan mereka. Seperti itu, Mbak. Pak Susno, lantas apa yang harus dilakukan untuk menjamin netralitas aparat di pemilu agar tidak di bibir semata, begitu Pak Susno? Halo Pak Susno. Baik terakhir Bang Roni, apa upaya yang harus dilakukan untuk menjamin netralitas aparat di pemilu 2024? Ya, kita harapkan bahwa dalam hal ini aparat mempunyai pengawas, inspektorat tentunya dalam hal ini yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Apabila terjadi hal-hal yang kita lihat diduga tidak netral, kami berharap bahwa fungsi dari inspektorat itu berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara soal Undang-Undang Pemilu, sudah diatur bahwa wasit dalam hal ini Bawaslu. Kami sangat berharap wasit dalam hal ini yang kita sebut Bawaslu dapat berperan aktif, dapat proaktif, mengambil sikap, menegur, atau menjatuhkan sanksi kepada aparat yang tidak netral. Dan yang ketiga, kami berharap bahwa proses yang berjalan ini, masyarakat ikut terlibat, ikut mengawasi. Apabila ada pelanggaran, apabila terlihat ada intimidasi, ada dugaan-dugaan penyelewengan, kemudian ada dugaan kriminalisasi, rakyat bisa menyampaikan melalui sosial media. Saya pikir sekarang sudah terbuka, dan hal-hal seperti itu sudah bisa terlihat dengan cepat. Dan ini menurut saya merugikan institusi apabila hal-hal ini tetap kita biarkan. Baik, terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.